Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ogi. Jadi pada video kali ini akan dipraktekkan mengolah data menggunakan SPSS. Nah, itu dia. Jadi materi pada video ini merupakan isi buku kami dengan judul Belajar mengolah data menggunakan software SPSS untuk pemula. Nah, itu dia. Jadi bukunya ini dia. Jadi ini video ini membedah isi buku kami. Ya, ini dia. Jadi yang akan dibahas atau dipraktekkan pada video ini adalah materi bab 1. Itu dia. Jadi kita akan belajar mengolah data menggunakan SPSS. Nah, itu dia. Jadi yang akan saya praktekkan untuk video ini meliputi ini, wilayah kerja SPSS, data view dan variabel view, kemudian kita belajar menginput data ke SPSS, sampai select case lanjutan. Nah, itu dia. Jadi kira-kira dalam video ini ada 9 poin yang akan saya bahas. Seperti itu dia. Nah, kita mulai aja langsung. Ini dia. Nah, di sini saya menggunakan SPSS versi 26 ya. Ini SPSS versi 26. Nah, jadi di sini kita bahas pertama adalah wilayah kerja SPSS. Jadi teman-teman, dalam SPSS ada 2 wilayah kerja. 2. Apa itu? Data view sama variable view. Data view, variable view. Nah, jadi wilayah kerja pada SPSS ini ada 2 wilayah. Data view sama variable view. Nah, di data view ini tempat kita untuk menginput data-datanya. Nah, jadi data-datanya itu diinput di data view. Variable view ini kita untuk mendefinisikan variabel-variabelnya. Nama variabelnya apa namanya, jenisnya apa, berapa desimal, angka di belakang koma, seperti itu dia. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk yang kedua. Kita mulai belajar bagaimana cara menginput data ke SPSS. Nah, di sini datanya sudah disediakan dalam Excel ini. Jadi di sini ada pendapatan, ada nama, ada tinggi badan. Di sini ada 3 variabel. Variabel nama, variabel pendapatan, dan variabel tinggi badan. Nah, kita akan input data ini ke dalam SPSS. Nah, ini tinggal kita blok datanya, kita copy, kemudian kita masuk ke data view, kita paste. Di sini kita paste. Nah, kita sudah berhasil memindahkan data dari Excel ke dalam SPSS seperti ini. Bisa kita geser nih. Nah, ini kita beri nama. Nama. Pasti berubah. Tuh, kan nama kan. Kemudian ini pendapatan. Nah, ini pendapatan. Nah, ini dia. Yang ketiga tadi tinggi badan. Kita kasih namanya di variabel view. Tinggi spasi badan. Nah, teman-teman, kalau memberi nama pada kolom name, nggak boleh pakai spasi. Pasti dia error kalau tekan enter. Kan, error kan? Jadi, kita buat aja tinggi badan. Kita gunakan garis bawah aja. Nah, itu dia. Nah, tapi kalau di bagian label ini, baru kita bisa menggunakan spasi. Jadi, ibaratnya nama itu nama variabelnya, label itu apa ya, keterangan lengkapnya lah. Jadi kita bisa buat tinggi spasi badan. Nah, kalau di bagian label ini boleh pakai spasi. Tapi kalau di bagian name itu nggak boleh pakai spasi. Maka saya gunakan garis bawah atau bisa juga sih didempetkan tinggi badan. Nah, itu dia.
Di sini paham ya? Nah, kemudian dalam SPSS ada, ini kan kolom name, ada type. Jadi type ini jenis datanya. Kalau kita klik di sini, jadi di SPSS versi 26 tipenya ada numerik. Numerik ini kalau datanya angka, kayak koma juga angka, dot ini angka. Tapi kalau string, string ini karakter ya. Huruf tuh termasuk string juga. Makanya di sini kan di data view ini kan UGI, EGI ini kan huruf ya. Makanya dia tersetting otomatis string. Tapi kalau kayak pendapatan, tinggi badan, ini kan angka ya, ini angka, maka dia tersetting otomatis numerik. Nah, jadi kalau angka dia numerik, kalau karakter huruf dia string, seperti itu. Nah, teman-teman bisa melakukan setting desimalnya mau berapa angka di belakang koma. Teman-teman bisa atur kalau misalkan 5 angka di belakang koma, maka seperti ini ya. Kita buat aja di sini 2 angka di belakang koma. Oke, kita sudah selesai menginput data ke dalam SPSS. Nah, sekarang kita menggunakan value labels. Jadi value label ini sebenarnya untuk data kategori, ya. Kayak jenis kelamin, itu kan data kategori. Laki-laki, perempuan kan kategori. Pekerjaan, contohnya di sini pekerjaan, kita buka data Excel-nya. Nah, ini dia. Pekerjaan misalkan 1 dosen, 2 karyawan, 3 pengusaha. Kalau jenis kelamin, 1 laki-laki, 0 perempuan. Nah, jadi sebenarnya jenis kelamin sama pendidikan, walaupun di sini ditulis angka, kenyataannya ini bukan angka beneran. Tapi ini hanya pengkodean aja. Keterangannya ada di atas. Oh, Ugi 1. Oh, 1 laki-laki. Suci 0. Oh, Suci perempuan. Nah, gitu dia. Jadi kita tuliskan angkanya, kasih keterangan di atasnya. Pendidikan, oh 1. Ugi, pendidikan Ugi 1. Oh, dia dosen. Fitri, pendidikannya 2, karyawan. Nah, sekarang kita akan menggunakan value label. Value, angka, label, keterangannya. Nah, kita copy datanya, kita pindahkan ke sini. Nah, kasih namanya di sini ada jenis kelamin pendidikan. Di sini jenis kelamin pendidikan. Nah, dia. Di sini ada jenis spasi kelamin. Nah, itu dia. Di sini dia nggak boleh dispasi, tapi di keterangannya boleh dia. Nah, gimana cara beri value label 0 perempuan, 1 laki-laki, 1 dosen, 2 karyawan, 3 pengusaha. Caranya di bagian ini, di bagian ini value. Nah, klik. Nah, ya. Tadi apa? 0 itu perempuan. Pilih add. 1 itu laki-laki. Oh, gitu aja. Pilih oke. Nah, untuk pendidikan, 1 dosen, 2 karyawan, 3 pengusaha. Di sini, oke. Di sini ya. 1 dosen, 2 karyawan, 2 karyawan, 3 pengusaha. Oke, nah ini dia. Sudah berhasil. Klik tombol ini. Klik, 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 klik. Nah, keren kan? Keren. Seperti itu dia. Nah, kita sudah berhasil. Value labelnya sudah berhasil. Seperti itu. Selanjutnya yang kita bahas. Nah, bagaimana menyisipkan data? Jadi misalkan nih, kita mau menyisipkan data di antara Febri dan Fitri. Misalkan ada orang baru nih di antara Fitri dan Febi. Di sini namanya siapa ya? Namanya di sini Udin ya, namanya Udin, laki-laki dosen. Gimana caranya? Nah, di sini kita klik nomornya. Nah, kan ada diklik nomornya, klik kanan, kita pilih insert cases. Ketik deh Udin. Misalkan tadi dia apa Udinnya? Laki-laki dosen. Laki-laki itu berapa tadi kodenya? Laki-laki 1 ya, laki-laki 1. Dosen itu 2 ya. Dosen 1. Itu ya. Gitu ya cara nyisipkan ya.
Cara nyisipkannya, klik kanan, kita pilih insert case. Nah, itu dia. Itu menyisipkan baris. Bisa juga menyisipkan variabel. Kita mau nambah variabel baru. Namanya misalkan kalau menyisipkan variabel baru ya, misalkan ada tinggi badan, berat badan nih, misalkan mau di sebelah kiri tinggi badan. Caranya klik di sini tinggi badan atau klik kanan ya. Di sini ada insert variabel. Nah, ini dia. Kita menyisipkan variabel baru. Tinggal kasih nama di bagian variabel view. Nah, di sini kita buatnya berat badan. Nah, di sini bisa kita isi berat badan. Nah, itu kan tinggal kita isi aja misalkan 69 titik. Titik itu maksudnya dia koma. Kemudian misalkan di sini 58 titik nih dia. Kemudian 78 titik dan seterusnya. Itu cara menyisipkan variabel, udah tahu ya. Klik kanan, insert variabel. Tapi kalau menyisipkan baris di nomornya insert case. Jadi insert case ini untuk menyisipkan baris, insert variabel untuk menyisipkan variabel. Seperti itu. Nah, gimana cara menghapus data dan variabel? Nah, ini kan misalkan kita mau menghapus variabel berat badan, gimana caranya? Di sini, klik ininya, kemudian klik kanan, clear. Jadi kita hapus. Nah, itu dia. Kita mau menghapus Udin sama yang kosong ini. Di blok, klik kanan, clear. Nah, gitu dia cara ngapus baris dan kolomnya. Seperti itu. Lanjut lagi. Nah select case ini penting nih. Select case ini sangat penting ya. Kita memilih responden berdasarkan kriteria tertentu. Ya, misalkan di sini apa ya? Ada yang baru ya. Nah ini dia. Kita buat data baru aja. Ini saya hapus aja. Tinggal kita blok, klik kanan, clear. Nah itu kan udah dihapus. Kita buat dulu data yang baru nih. Ada Andi sama uang jajan. Di sini ada Andi. Ini ada uang jajan. Ya, ada uang jajan. Nah, sini ini variabel uang jajan ini angka ya, numerik. Andi ini dia string. Nah, di sini kita menggunakan menu select case. Jadi kita tuh mau memilih responden dengan syarat uang jajannya di atas 10.000. Siapa aja uang jajannya lebih besar sama dengan 10.000, berarti 10.000 masuk. Andi masuk. Kemudian Ulan masuk sama Ugi. Yang nggak masuk, Udin sama Anggi. Gimana cara memilih Ugi, Ulan, Andi, Ulan, Ugi? Nah, kan di atas 10.000 ya, lebih besar sama dengan 10.000. Caranya, pilih data, kemudian pilih select case, kemudian pilih uang jajan nih, kemudian pilih if condition is satisfied, pilih if, masukkan uang jajan, buat lebih besar sama dengan 10.000. Nah, jadi kita akan memilih orang-orang dengan syarat uang jajannya lebih besar atau sama dengan 10.000. Pilih continue. Pilih OK. Nah, muncul dia. Tuh, seperti itu dia. Ini kita hapus saja, ini nggak kita pakai kok. Nah, jadi kita bisa lihat yang tercoret ini, ada garis coretan ini, berarti dia nggak terpilih. Kenapa? Karena uang not selected, karena uang jajannya di bawah 10.000. Tapi kalau Andi, Ulan, Ugi kan dia nggak tercoret, selected, terpilih dia. Karena uang jajannya tadi sesuai syarat lebih besar sama dengan 10.000. Tadi data, kemudian pilih select case, kemudian pilih if. Nah, kayak gini dia. Ya, oke. Kita lanjut lagi. Tunggu saya ngopi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi. Ini sudah. Nah, nih. Sekarang contoh kasus yang lanjutan ya. Datanya itu tabel 13. Ini berarti saya hapus dulu aja ya. Saya hapus.
Kayaknya udah nggak saya buat baru aja. Kalau nggak di sini kayaknya sudah saya siapkan. Nah, ini dia. Ya, data 13. Coba kita buka dulu versi 26. Oh, ini ya. Tabel berapa sih tadi ya? Tabel contoh 13. Kayaknya bukan ini ya. Bentar ya. Kita coba dulu buka. Ya udah nggak apa-apa. Mungkin di sini ada nih. 13. Nah, ini ya. Kayaknya ini ya. Hobi. Jenis kelamin, kelas, hobi. Ya, benar. Oke. Kemudian kayaknya berarti, oh, tabel 21, sorry. Yang ini berarti datanya. Saya sudah simpan datanya, saya buka dulu ya. Bentar nggak ini ya. Tunggu dulu. SPSS-nya versi 26. Nah, ini datanya. Sudah berhasil dibuka ya. Ini dia. Kita bisa klik ini. Nah, kan? Ini ada jenis kelamin, ada kelas, ada hobi, ada matematika, bahasa Indonesia. Di sini kita akan menggunakan select case lanjutan. Nah, itu dia. Tadi kan select case tadi sederhana. Yang tadi itu kita memilih responden hanya menggunakan satu kriteria variabel, yakni uang jajannya lebih besar atau sama dengan 10.000. Nah, yang kedua ini kita lihat select case-nya itu syaratnya mungkin double. Nah, ini dia. Kita gunakan metode select case untuk memilih responden dengan jenis kelamin laki-laki, kemudian dia dari kelas B. Nah, itu dia. Jadi gimana caranya? Ya, kita lihat dulu di sini ya. Jadi kalau dia laki-laki itu 1, 2 perempuan. Ya. Kelas B dia tuh kodenya berapa? 2. Jadi kita di sini mau memilih select case jenis kelaminnya laki-laki, kelasnya kelas B. Caranya data select case, if condition is satisfied, pilih if. Kemudian jenis kelaminnya itu laki-laki. Tadi kodenya 1 ya, laki-lakian. Laki-laki, kemudian dari dan dari kelas B. Kali ini simbol dan ya. Dan dari kelas B. Kelas B itu kan tadi kodenya 2. Nah, bener kan? Laki-laki itu jenis kelaminnya 1 ya. 1 itu laki-laki. Kelas B itu 2. Oke, kita pilih continue. Oke. Nah, maka akan terpilih nih yang tidak tercoret ini, yang tidak tercoret itu jenis kelaminnya laki-laki dari kelas B. Benar nggak? Ini benar, laki-laki B. Nomor 6 laki-laki B. Nomor 11 laki-laki B. Jadi selain dari laki-laki dari kelas B, dia akan tercoret, tidak terpilih dia. Nah, itu dia. Paham ya? Penggunaan select case lanjutan seperti tadi itu. Kemudian, ini dia. Select case lanjutan lagi. Nah, di sini lebih dimodif lagi. Kita mau milih orang-orang yang nilai matematikanya di bawah 35 atau nilai matematikanya di atas 95 dari kelas B. Nah, gimana ayo? Caranya data select case if kita hapus dulu. Tadi syaratnya apa? Syaratnya itu nilai matematikanya di bawah 35 atau di atas 95. Nilai matematika di bawah 35 atau nilai matematika di atas berapa? Di atas 95. Ini dia. Kemudian setelah itu, kemudian dia dari kelas B. Ini bisa kita buka kurung aja. Kemudian dia dari kelas B. Dan syaratnya dia harus dari kelas B. Kelas B. B kan 2. Nah, jadi di sini kita memilih orang-orang dengan nilai matematika di bawah 35 atau di atas 95 dan dia dari kelas 2. 2 itu maksudnya itu B. Ya.
Jadi di sini jadi di sini kita lihat dulu ya. Ya, nilai matematikanya harus di bawah 35 atau lebih besar sama dengan 95. Pilih continue. Oke. Kita cek orang-orangnya ya. Kita cek pas nggak dia. Nih. Tadi kan syaratnya apa? Syaratnya dia harus nilai matematikanya di bawah 35 atau di atas 95. Dan dari kelas B. Kita lihat aja nilai matematikanya dulu nih. Di sini nilai matematikanya 24. Berarti terpenuhi ya. 24 kan lebih kecil dari 35. Dan pastinya dari kelas B dia. Nah, kan benar kan? Tuh dia. Ada lagi nggak ya? Nih, satu orang lagi. Nah, ini kan bisa kita nilainya 97. 97 kan udah lebih dari 95. Ya kan, kemudian dia dari kelas B. Dari kelas B nggak dia? Pas. Nah, seperti itu dia. Oke, sudah habis penjelasannya. Teman-teman coba praktekin ya, semoga harus bisa. Datanya itu teman-teman udah bisa akses di sini ya, datanya seperti ini dia. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.